Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan ketua pengelola Masjid Hilya, para pengurus IKN, para pengurus MT, para sesepuh, para ahli ibadah, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita sebagai wasilah bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hajat dan juga doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-A'raf ayat 167. Al-A'raf 167. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna 'arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa ya'tihim 'aradun misluhu ya'khudhuhu alam yuqad 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral musyrikin. Wa idh nataqna al-jabal fawqahum ka'annahu dhulatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kadzalika nufassilu al-ayati la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id, dan ingatlah, ta'azzana Rabbuka, ketika Tuhanmu memberitahukan kepadamu, yaitu kepada kaum Bani Israel, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Ingatlah ketika Tuhan memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, kepada kaum Bani Israel, sampai hari kiamat, seseorang atau siapa yang akan menimpakan kepada mereka seburuk-buruknya azab. Ayat ini Bapak Ibu sekalian merupakan kelanjutan daripada ayat yang kemarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan azab kepada manusia, memberikan cobaan kepada manusia, baik dalam bentuk azab maupun dalam bentuk yang lain, itu semata-mata agar manusia bisa kembali ke jalan yang benar, agar manusia sadar, agar manusia menjadi ingat. Khusus kepada kaum Bani Israel, karena mereka ini luar biasa pengingkarannya terhadap wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini dikenal sebagai umat yang bandel. Sudah dikasih begini, sudah dikasih begitu, sudah banyak sekali kenikmatan, tetapi mereka selalu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini Allah menyatakan bahwa akan ada orang yang membuat mereka itu senantiasa dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan tertimpa azab. Bagaimana penjelasannya? Seorang ulama dari Mesir, Muhammad Sayyid Tantawi Al-Jauhari, beliau Imam Al-Azhar, punya tafsir namanya tafsir Tantawi Jauhari. Beliau mengatakan setelah tiadanya Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel ini mengalami kesulitan yang amat sangat. Beliau menyebut salah satunya adalah nanti mereka akan terpecah. Kemarin kita sudah bicara, mereka dibagi menjadi 12 kelompok. 10 kelompok itu nanti ada di bagian selatan daripada Masjidil Aqsa. 2 dari kelompok nanti ada di bagian utaranya. Nanti kedua kelompok ini saling berperang. Kemudian setelah itu mereka baru aman setelah adanya Alexander the Great. Aman sebentar, dalam beberapa ratus tahun nanti aman. Habis itu mereka dihancurkan oleh kelompok penguasa yang kuat pada saat itu, sehingga 100.000 orang Yahudi itu nanti dibunuh di Palestina. Kemudian setelah itu pada tahun 20 sebelum Masehi, ketika mereka sudah mulai berkembang lagi, nanti ada seorang raja yang bernama Antiochus. Raja ini nanti memburu sekitar 40.000 orang Yahudi dalam 3 hari, semuanya dibunuh. Lalu pada tahun 63 sebelum Masehi, sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, 63 tahun sebelum itu, nanti penguasa Romawi itu menyerang Yerusalem, dan disitulah orang-orang Yahudi kembali dibunuh. Kenapa orang Yahudi ini selalu kembali dibunuh seperti itu? Karena mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi.
yang paling dominan itu mereka selalu mengadakan sistem riba. Jadi sistem riba itu memang sistem yang dipatenkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka selalu memecah belah orang-orang yang ada di situ, dimanapun mereka berada, mereka akan melakukan itu. Kemudian setelah Nabi Isa lahir, beberapa abad kemudian, abad kedua, abad ketiga, sama ini. Mereka juga masuk ke negara-negara barat. Sekarang kita kenal dengan negara-negara barat. Mereka masuk ke Perancis, mereka masuk ke Jerman, mereka masuk ke Rusia, mereka masuk ke Inggris. Nanti di semua negara ini mereka dibunuh juga karena mengganggu keadaan yang ada di masing-masing negara. Begitulah orang Yahudi. Sampai kemudian mereka merasa mendapatkan tempat itu ketika berada di Amerika. Nah, ada yang menarik di sini. Yang menarik adalah bahwa pada tahun 1917 ada janji dari penguasa Inggris bahwa mereka akan dikembalikan ke Palestina. Jadi ini sebelum kemerdekaan kita, mereka dikembalikan nanti ke Palestina. Nah, lalu dari sinilah nanti pelan semakin banyak orang Yahudi berada di Palestina itu membuat ulah lagi. Mereka merebut tanah-tanah yang ada di Palestina. Mereka memperkuat ekonominya itu dari luar sampai yang terakhir terjadi perang yang baru-baru ini. Begitulah orang Yahudi. Jadi dimanapun orang Yahudi itu berada, maka mereka selalu membuat onar bagi masyarakat yang ada di situ, sehingga di mana-mana mereka dimusuhi. Inilah yang disebut oleh para ulama bukti apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan layak asanna alaihim ila yaumil qiyamah. Jadi mereka walaupun dalam keadaan nyaman sebentar, nanti setelah itu mereka akan dimusuhi oleh banyak negara sampai sekarang. Nah, maka atas dasar ini Allah menyatakan semuanya itu disebabkan oleh pencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka mencampur adukan itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan peringatan yang sangat keras. Ini bagi umat yang lain bisa berarti bahwa umat yang lain harus sangat berhati-hati. Jangan sampai mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Jangan sampai melaksanakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci. Yang paling jelas adalah praktek riba. Di mana-mana mereka melakukan praktek itu. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu lasari'ul iqab adalah zat yang sangat cepat apabila mau memberikan siksa. Wa innahu laghafurur rahim. Dan Tuhanmu juga sangat cepat untuk memberikan ampunan dan juga memberikan kasih sayang. Apa ini artinya? Allah akan cepat memberikan siksaan kepada orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi ini. Tetapi pada saat yang sama Allah juga akan sangat cepat memberikan pengampunan dan juga rahmat yang lain kalau orang itu kembali kepada petunjuknya kitab suci. Maka sampai dalam Al-Quran dikatakan, seandainya penduduk dalam satu negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, Allah menjamin lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka akan kami bukakan keberkahan
Akan kami bukakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan dibukakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang berasal dari bumi maupun yang berasal dari langit. Nah, ini merupakan sesuatu yang betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Wa qata'na fil ardi umama, dan kami pecah mereka. Wa qata'na, dan kami pecah mereka. Fil ardi, ini yang disebut dengan mereka tercerai-berai di seluruh muka bumi ini. Maka hampir di semua negara itu selalu nanti ada orang Yahudi. Di Syria ada orang Yahudi, di Maroko ada orang Yahudi, termasuk di Indonesia. Selalu di mana-manapun itu selalu ada orang Yahudi. Dan yang dilakukan itu sama. Mereka melakukan praktek ekonomi yang bertentangan dengan yang terdapat di dalam Allah. Lalu mereka nanti membentuk kekuatan. Mereka mempengaruhi. Jadi mereka kecil, tapi mereka nanti bisa mempengaruhi yang banyak. Nah, ini karena mereka memang memulai dari sisi ekonomi. Jadi bagaimana mereka menjadi kuat dulu dari sisi ekonominya. Ini salah satu yang strategi yang selalu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa qata'nahum fil ardi umama. Kami cerai-beraikan mereka, dikejar-kejar mereka hampir di semua negara ketika mereka itu ada. Hanya di negara-negara Islam yang mereka nyaman. Di Maroko mereka nyaman, di Suriah mereka nyaman, di Lebanon mereka juga nyaman, termasuk di Indonesia mereka juga nyaman di situ. Tapi jumlahnya tidak sebanyak di negara-negara Eropa tadi. Minhumus sholihun, sebagian kecil dari mereka memang ada orang-orang yang soleh. Jadi tidak seluruhnya, tidak 100% lalu kemudian jelek, tidak. Allah menyatakan minhumus sholihun, sebagian kecil memang ada orang-orang yang baik, yang tetap memegangi Taurat. Maka seperti di Israel sekarang masih ada orang-orang yang baik, yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Netanyahu. Ada, tapi itu tidak dominan. Minhumus sholihun wa minhum duna dzalik. Tetapi yang lebih banyak adalah yang tidak baiknya. Yang lebih banyak adalah orang-orang yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Taurat, juga ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Karena nanti Taurat ini direvisi dengan adanya Al-Quran. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, dan kami beri ujian kepada mereka bil hasanat, dengan berbagai kebaikan-kebaikan, termasuk kenyamanan-kenyamanan. Jadi kalau kita nyaman, kalau kita mendapatkan kebaikan, sebenarnya di dalamnya juga mengandung cobaan bagi kita. Jadi tidak ada kaitannya bahwa seseorang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia, lalu itu berarti baik bagi dia. Tidak. Karena kebaikan dan juga wasayyi'at dan juga keburukan itu adalah cobaan. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, pada saat yang berbeda kita mendapatkan musibah, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama cobaan. Hanya saja menghadapi kenikmatan sebagai cobaan itu lebih mudah daripada menghadapi musibah sebagai cobaan. Nah, maka nanti kebalikannya, kalau kita nanti pada saat berada di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang sudah diberikan di dunia,
maka orang yang banyak sekali nikmatnya akan lebih banyak juga dia mendapatkan siksaannya nanti di akhirat. Orang yang di dunianya sudah mengalami kesulitan yang bertubi-tubi, maka dia akan lebih diringankan kalau berkaitan dengan siksaan yang ada di akhirat. Jadi seimbang ketika kita mendapatkan banyak sekali kenikmatan, sesungguhnya syukur kita kepada Allah harus juga banyak. Kalau tidak, maka nanti akan berbuahnya itu di akhirat. Keburukan yang akan kita terima itu nanti di akhirat. Maka di sini dikatakan wabalawna bil hasanati wasayyi'at. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar, supaya kita bisa sadar. Oleh sebab itu ada orang yang sebenarnya dia menjadi orang baik kalau dicukupkan segitu saja. Sebab kalau dia ditambahi sedikit lagi, maka dia menjadi tidak baik. Dan banyak sebenarnya dalam kehidupan manusia itu orang yang seperti itu, mayoritasnya itu seperti itu. Begitu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tambahan sedikit, nah dia udah macam-macam nanti. Dia sudah meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dia sudah tidak mau lagi berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dia nyari perkumpulan yang baru. Nah, ini banyak sekali dialami oleh manusia. Oleh sebab itu kebanyakan orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang terbatas dari semua sisi. Karena dengan keadaan seperti itu mudah bagi dia untuk menetapkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka setelah itu akan datang generasi demi generasi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Warisul kitab, yang mereka mewarisi Taurat sama dengan kita. Setelah Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah, kita yang mewarisi Al-Quran. Warisul kita sama persis dengan orang-orang Yahudi ini. Apa yang terjadi kepada para pewaris ini? Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka ini mengambil harta benda dunia itu dengan sedemikian serakahnya dibanding pendahulu-pendahulunya. Ini sama persis dengan kita. Semakin kesini semakin besar kecenderungan kita untuk mengumpulkan harta dunia. Kita dibanding orang tua kita itu masih dalam terbatas. Tapi kalau kita sudah tidak, kita betul-betul nanti anak-anak kita juga begitu. Semakin generasi ini ke bawah, kecenderungan dan kemauan terhadap dunia itu semakin luar biasa. Dulu nggak ada istilah crazy rich, nah, sekarang kita banyak sekali. Itu semakin menggila. Nanti semakin ke bawah generasinya semakin menggila. Jadi mereka lebih takjub kepada dunia, sementara pada saat yang sama mereka itu meninggalkan agama. Meninggalkan agamanya bagaimana? Wayakuluna. Ketika mereka bergelimang dengan berbagai kenikmatan dunia itu, karena itu yang mereka cari, karena itu yang menjadi fokus dari kehidupan mereka. Wayakuluna. Mereka juga berkata, sayufarulana. Tanpa saya harus ibadah, tanpa harus ngapa-ngapain, Allah nanti juga akan mengampuni saya, katanya. Inilah yang salah. Inilah yang salah. Jadi kalau orang tidak pernah beristighfar, bagaimana mungkin Allah mengampuni? Kalau orang tidak pernah beribadah, bagaimana mungkin Allah memberikan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat? Di dunianya oke, tapi di akhiratnya berbeda lagi. Jadi ada kesalahan orang-orang sekarang yang menganggap bahwa ya nanti sudah akan diampuni oleh Allah.
Terus kesalahan orang-orang sekarang ini, mereka mengatakan juga, kalau saya di dunianya sudah seperti ini baiknya, maka di akhirat saya juga akan baik seperti ini. Padahal dunia dan akhirat itu sesuatu yang berbeda. Kenapa sesuatu yang berbeda? Akhirat itu semuanya berisi tentang balasan dari yang kita lakukan. Semakin banyak yang kita lakukan itu keburukan, maka semakin banyak juga siksaan yang akan kita terima. Sementara dunia ini tidak. Dunia ini semuanya bisa kita usahakan. Ketika kita mengusahakan sesuatu bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan siksaannya nanti. Wa iyatihim 'aradun misluh. Apabila orang-orang yang sudah luar biasa kaya ini tadi, yang kita sebut crazy rich itu, dikasih lagi kekayaan yang semisal itu, mereka mau apa enggak? Tambah mau lagi. Jadi keserakahan sudah betul-betul memenuhi otak dan keinginan mereka. Kalau dikasih lagi, mau nggak dikasih lagi? Oh mau. Dikasih lagi, mau lagi nggak? Oh mau lagi. Nah, di situ. Jadi tidak ada lagi sifat malu, tidak ada lagi sifat malu untuk menguasai dunia. Maka Allah sampai menggambarkan wa iyatihim 'aradun misluhu ya'khudhu. Alam yuqad 'alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'alallahi illal haqq. Tidakkah alam yuqad, tidakkah mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji yang ada di dalam Alkitab. Janji dalam Alkitab itu bahwa ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan hidup, maka janji kita apa? Menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan misa kalau kita. Bukankah di situ dikatakan alla yaqulu 'alallahi illal haq? Bukankah dikatakan bahwa kita akan berkata kepada Allah itu berdasarkan kebenaran yang ada, tidak berkata sesuatu yang menyalahi tentang kebenaran. Tapi ternyata nanti dalam kehidupan dunia itu karena kecenderungan kita terhadap harta, maka itu kita rubah sendiri. Yang tadinya halal kita bilang yang tadinya haram kita bilang boleh. Yang tadinya mubah kita bilang halal. Nah, seperti itu. Sehingga semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa darasu ma fi, dan bukankah ketika misa itu masuk ke dalam hati kita, wa darasu fi, kita juga berupaya untuk mempelajarinya. Jadi seperti ini, kita kumpul, lalu kita membaca Al-Quran dengan ditadabburi maknanya. Itu bagian dari wadah sufi. Bahasa dulu kita deres. Lagi ngapain? Lagi deres. Apa yang dideres? Nah, Al-Quran. Deres itu berarti dia mempelajari, bersamaan dengan itu dia memahami maknanya untuk bisa diamalkan. Wadah sufi. Maka orang yang beriman, salah satu inti dari kehidupannya adalah deres Al-Quran. Karena dengan deres Al-Quran itu dia akan mendapati pengertian-pengertian yang baru dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yang ketiga, dan orang-orang yang murni
masih ada mithaq di dalam hatinya itu, dia akan selalu berpihak bahwa wadarul akhirah, negeri di akhirat itu lebih baik bagi mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tadi dunia itu sudah menguasai mereka. Ketika dunia itu sudah menguasai hati manusia yang beriman dan mengalahkannya, maka sulit lagi nanti dia untuk bisa kembali ke kehidupan di akhirat. Dia akan menganggap, oh saya sudah baik seperti ini, nanti di akhirat juga akan baik juga, karena yang saya dapati ini adalah standar. Kalau baik, saya di akhirat juga baik. Padahal di akhirat itu nggak ada sama sekali hubungan dengan dunia. Bahwa kalau orang di dunianya dicukupi oleh Allah, lalu di akhiratnya juga akan seperti itu. Tidak. Dunia ini sangat tergantung kepada bagaimana kita mengaktifkan iman kita dan juga bagaimana kita mengaktifkan amalan-amalan kita. Maka pada akhir dari surat ini Allah menyatakan afala ta'qilun. Maka apakah kalian semua tidak mengerti bahwa ketika seseorang itu sudah dikuasai oleh urusan dunia, maka sulit bagi dia untuk mengalahkan dunia itu, mendapatkan kebaikan di akhirat. Walladzina yumassikuna bil kitab. Lalu kebalikannya. Dan orang-orang yumassikun, yang berpegang teguh. Berpegang teguh itu artinya dia mempelajari, dia membaca, dia mengamalkan apa yang ada di dalam Alkitab, termasuk Al-Quran di sini. Walladzina yumassikuna bil kitab. Siapa saja dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Ayat inilah yang menegaskan kepada kita bahwa pada zaman Nabi Musa itu sudah ada kewajiban untuk melaksanakan salat. Cuman salatnya itu tidak persis sama dengan kita. Karena dalam salat itu akan terjalin hubungan yang intens seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat ini menjadi dasar yang sering dikatakan oleh orang tua kita, jangan tinggalkan salat. Kalau engkau sudah tinggalkan salat, engkau akan tinggalkan kebaikan-kebaikan yang lain setelah itu. Tapi kalau salatnya ini dijaga, insya Allah yang lain masih bisa terjaga. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, lalu kemudian dia mengamalkannya, apa yang akan terjadi? Inna la nudi'u ajral muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang saleh seperti ini. Allah menggunakan kalimat muslih. Muslih itu orang yang selalu memperbaiki, terus diperbaiki, sehingga semakin bertambah umur, semakin banyak yang kita lakukan. Semakin bertambah umur, semakin berkualitas yang kita lakukan. Ini yang disebutkan muslih. Oh dulu saya begini, saya perbaiki. Oh dulu saya begini, saya perbaiki. Oh dulu begini, saya perbaiki. Orang-orang yang seperti inilah yang Allah mengatakan la yudhi'u, mereka tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, karena mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Alkitab. Wa idh nataqnal jabala, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung, ka'annahu zullatun, seakan-akan gunung itu berada di atas kepala-kepala mereka. Jadi pernah dalam satu peristiwa Gunung Tursina itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah diletakkan di atasnya kepala orang-orang Yahudi Jawa. Saking ini semua dilakukan untuk
memberikan kesadaran kepada mereka atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu, dan mereka menyangka annahu waqi'un bihim, bahwa sebentar lagi itu gunung itu akan menghancurkan mereka karena tinggal dijatuhin aja itu. Sudah mati semua mereka. Tapi ternyata di situ mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni mereka. Jadi istighfar itu sangat penting bagi kita. Karena dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Pada saat yang sama, istighfar itu akan menumbuhkan sesuatu yang baru bagi kita. Khudzu ma atainakum biquwwah. Ketika siksaan itu sudah berada di pelupuk mata, lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya, Allah mengatakan, sejak saat ini khudzu, pegangi, ma atainakum biquwwah, apa yang aku berikan kepadamu berupa Alkitab itu biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita semua ini untuk betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi semua amalan-amalan kita. Karena Al-Quran ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Ingat-ingat terus apa yang ada di dalamnya yang harusnya bisa kita laksanakan setiap saat. Wadhkuru ma fihi. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian betul-betul terus terjaga dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Allah sampai mengatakan biquwwah, karena ketika kita keluar dari tempat kita itu sudah berpotensi kita tidak lagi dalam ketaatan. Kita keluar dari sini ke jalan, udah kita ketemu sama kawan, lalu udah berbeda lagi kita. Oleh sebab itu Rasul sampai mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, naik ketika bersama kita orang-orang yang baik, tapi begitu keluar dari orang yang baik bisa turun itu iman kita. Begitulah ketakwaan juga. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang Yahudi supaya memegangi Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini cerita tentang Yahudi ini selesai. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yang bersifat umum. Tadi ada disebut mitsaq, nanti berhubungan dengan di sini. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang anak cucu Adam. Dari sulbi, dari tulang belakang. Apa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Min duhurihim, keturunan-keturunan mereka. Min duhurihim dzurriyyatahum. Jadi dari tulang belakang itu Allah Subhanahu wa taala nanti memunculkan anak cucu Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan mengambil kesaksian terhadap roh mereka, ala anfusihim. Jadi yang diambil kesaksian itu roh kita. Kapan ini? Ketika roh itu mau dimasukkan ke dalam jasad setiap kita, Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Konsekuensinya, apakah kamu mau menyembah nanti ketika hidup di dunia kepadaku? Apakah nanti ketika engkau berada di dunia, engkau bisa menaati aku? Alastu birabbikum. Maka orang yang tidak pernah membaca ayat ini, dia akan bertanya, kok saya nggak ngerasa ya?
tidak merasanya itu karena peristiwa ini terjadi sebelum akal kita berfungsi. Jadi ketika jaban bayi itu masih belum 4 bulan, kan dia belum ngapa-ngapain. Pertumbuhannya hanya pertumbuhan fisiknya saja. Tapi ketika nanti Allah memasukkan roh ke dalam jaban bayi ini, nah disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan perjanjiannya kepada semua manusia. Lalu Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua manusia, semua makhluknya Allah tanpa kecuali mereka menjawab, qalu bala syahidna, iya kami mengakui engkau sebagai Tuhan kami ya Allah. Maka asal dari semua makhluknya Allah itu adalah taat. Sebagaimana asal muasal malaikat itu juga taat, sebagaimana asal muasal kelompok jin itu juga taat. Tidak taatnya di mana? Tidak taatnya setelah mereka berada di dunia. Berada di luar, sudah berada di luar itu mereka tidak taat. Maka pada ayat ini qalu bala syahidnya antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika nanti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai meninggal dia tidak beriman, lalu diputar lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali peristiwa ini terjadi, lalu manusia yang tidak beriman dia akan mengatakan, yo kami lupa ya Allah. Lupa dari sini. Inna kunna ghafilin. Kenapa dia lupa? Karena dia tidak pernah menyentuh lagi Alkitab. Karena dalam kehidupannya dia dijauhkan dengan petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang beriman kepada Allah itu sadar bahwa ternyata hidup kita ini dari sejak awal itu memang sudah diarahkan untuk menaati perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Karena memang ada perjanjian primordial ini, perjanjian yang dari awal. Ketika kita sebelum menjadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bertemu antara fisik dengan rohnya itu, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengambil mitsaq, mengambil perjanjian kepada kita semua. Jadi itu bukan ada di alam pikiran. Kok nggak begitu terasa? Sama kalau misalnya kita kecil, kita lahir, kita dilahirkan. Ingat nggak orang yang pertama gendong kita siapa? Ingat nggak kalimat yang pertama yang disampaikan apa? Nggak ada yang ingat itu. Banyak peristiwa yang sudah kita lalui itu tidak ingat, padahal itu peristiwa yang nyata. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala nanti memberikan mitsaq ini kepada manusia, kita juga sudah tidak ingat lagi. Ingat lagi ketika ini dibacakan, ya Allah, oh ternyata begitu prosesnya. Bahwa sebelum kita dilahirkan di dunia ini sudah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan tidak menjadikan yang lain. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Engkau ya Allah sejak dahulu, sedangkan kami juga ikut menyekutukan. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah lalu dia mengatakan kami ikut orang tua kami ya Allah. Kenapa tidak ada alasan? Karena masing-masing manusia selain dia sudah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
dia dibekali dengan akal, dia dibekali dengan hati. Akal dan hati inilah yang seharusnya bisa menangkap kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada alam semesta yang semuanya ini pasti ada penciptanya. Ada diri kita ini pasti ada penciptanya. Gitu. Nah, pencipta itulah yang seharusnya didapat oleh setiap orang, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun ketika nanti sudah berada di akhirat lupa. Yang pertama, tidak ada alasan bagi siapapun nanti ketika di akhirat dia mengatakan kami ngikutin orang tua kami kok. Nah, gitu. Kalau orang tua kami salah, gitu. Kalau kami salah, orang tua kami salah, maka seharusnya ditimpakan kepada orang tua kami. Allah nggak akan terima yang begitu. Kenapa tidak terima yang begitu? Karena manusia dalam hidupnya juga sudah dikasih periode-periode, periode anak-anak, periode sebelum balik. Periode ini adalah periode di mana kita memang harus mengikuti tradisi yang ada di keluarga. Setelah itu kita harus berpikir, setelah kita balik, kita berpikir benar nggak nih yang diajarin oleh keluarga kepada kita. Nah, di situ. Karena kita sudah bisa menggunakan pikiran kita itu setelah kita balik. Nah, maka orang yang tidak beriman kepada Allah itu sesungguhnya dia bisa menemukan Allah, walaupun keluarganya adalah keluarga yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau menggunakan akal dan hatinya, makanya tidak ada alasan bagi mereka itu untuk mengatakan bahwa kalau gitu orang tua kami saja. Masing-masing orang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Wala waziratun wizra ukhra. Afatahulikuna bima fa'alal mubtilun. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan dari orang-orang yang melakukan kebatilan terdahulu? Jadi ini hanya alasan. Allah tidak lagi bisa menerima alasan seperti itu nanti di akhirat. Karena apa? Karena sudah banyak sekali tanda-tandanya. Masjid sudah ada, gereja sudah ada, tempat ibadah yang lain sudah ada. Dia tinggal membandingkan mana di antara ini yang paling benar, mana di antara semuanya ini yang lebih tepat di dalam melaksanakan peribadatan. Bisa dibandingkan itu. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan ketika mereka melimpahkan kesalahan itu kepada orang tua mereka. Wa kadzalika, dan demikianlah nufassilul ayati, kami menjelaskan ayat-ayat kami, termasuk mitsaq. Jadi mitsaq tadi, perjanjian primordial itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu termasuk mitsaq. Manusia diberi dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akad untuk menyembah Allah. Lalu Allah menciptakan kecenderungan bagi semua manusia, dia butuh Tuhan. Jadi nggak ada manusia yang tidak butuh Tuhan. Kenapa? Karena selain yang fisik, dia punya rohani. Yang rohani inilah yang membuat dia, kenapa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia harus selalu mencari Tuhan. Bersamaan dengan itu, Allah masih memberi rahmat yang lain. Rahmat itu apa? Allah mengutus para nabi, para rasul. Bersamaan dengan itu, Allah nanti memberikan Alkitab. Nanti ada orang yang mengatakan, kan saya nggak ketemu dengan Muhammad. Kamu ketemu dengan orang Islam? Nggak sama. Nah, di situ. Kalau Al-Quran juga begitu, bersamaan dengan Nabi nanti ada Al-Quran. Maka orang-orang yang di dalam kehidupan dunia dia melupakan semuanya ini, melupakan Al-Quran, melupakan Nabi Muhammad, melupakan mitsaq, dia juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu pada ayat ini Allah mengatakan kadzalika, demikianlah nufassilul ayat, kami perinci tanda-tanda kebesaran kami. Tujuannya apa? La'allahum
yarji'un, supaya kalian bisa kembali kepada kebenaran. Karena manusia ini mudah banget ini dibawa oleh dunia, sehingga dunia ini melenakan kita semua. Oleh sebab itu kita harus juga kembali kepada Al-Quran sama As-Sunnah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada ayat ini, setelah Allah bercerita tentang bagaimana amalan manusia itu yang baik dan yang buruk itu berpengaruh di dunia dan di akhirat. Di dunianya jelas, kalau kita banyak berbuat buruk, dunianya juga akan buruk. Apalagi nanti di akhirat. Demikian juga. Nah, perbuatan kita baik dan buruknya itu sesungguhnya sudah diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi orang yang baik. Bimbingannya itu adalah dengan adanya mitsaq. Bimbingannya itu dengan adanya Nabi dan Rasul. Bimbingannya itu dengan adanya Alkitab. Oleh sebab itu, masing-masing kita itu bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tidak bisa mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain, walaupun orang lain itu adalah orang tua kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penyadaran kepada kita semua untuk senantiasa lebih dekat kepada Al-Quran sama Sunnah, karena Al-Quran sama Sunnah itulah yang sebenarnya nanti akan membimbing kita menuju kepada bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demikian yang akan saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi musibah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi masjidina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ya Rabbana innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jama'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suman. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tidak ada kekurangannya. Semua itu dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.